Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT, teman-teman. Pagi ini tuh saya habis ngopi pahit, guys, sambil ngatur-ngatur nafas. Ini minum kopi pahit dari Pacitan, Jawa Timur, subhanallah. Karena saya untuk menanggulangi supaya tidak tengah ngantuk mulu. Padahal saya tuh udah nggak makan karbo ya. Pagi-pagi tadi sama bunda dikasih apa tadi ya? Telur sama daging ayam. Kok kerasa, wih, mau ngantuk-ngantuk lagi, bahaya ini. Kira saya minum kopi white. Kopi ini mamaku yang dikirim dari Pacitan, dan kopi ini adalah kopi kecintaannya istriku. Dia tuh suka ngopi banget, dan beliau lagi habis nganter anak-anak terus lanjut lagi yoga karena dia lagi mencintai olahraga luar biasa. Kemarin sore ke Senayan lari bareng, teman-teman mungkin bisa ngeliat video saya sebelumnya, dan lanjut pagi ini masih yoga katanya. Bisa jadi ini yoga terakhir ya, karena aku mau, kalau jadi mau kerja lagi. Jujur, sebenarnya aku tuh nggak ingin istriku kerja di kantor orang, tempat lain, guys. Cuman kondisi penjualanku lagi oleng, beliau mungkin merasa galau. Ya wes, kalau saya sih berjuang habis-habisan terus. Nah, salah satu cara berjuang saya itu lagi belajar TikTok affiliate untuk membantu plan B saya. Jualan tetap running, usaha tetap running, tapi saya juga plan B untuk mencoba. Nyatanya kemarin kok tiba-tiba ada berita TikTok Shop mau ditutup. Tapi tidak menyurutkan langkah, karena pas tanggal sebelum diumumin itu saya udah mencoba, belajar, dan alhamdulillah bisa closing. Dan tak runut-runut lagi, tak denger-denger lagi pemberitaannya, katanya tidak ditutup, cuma diperketat rule of the game-nya. Nggak tahu mainnya gimana, karena Menteri Pak Zulhas apa kan awalnya tuh wegas, pokoknya ditutup, mas. Nggak tahu, mungkin karena udah mulai banyak yang mengungkapkan isi hatinya bahwa sekarang itu banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya salah satunya dari penjualan online dan menggunakan TikTok Shop. Nah, saya sendiri awalnya TikTok itu cuma buat scrolling, main-main aja, nggak ngerti, nggak paham. Sudah hype bahwa TikTok udah miliar-miliar. Aduh, saya bilang, saya tuh nggak cocok kalau live gitu, apalagi saya nggak punya barang, terus apalagi live bisa berjam-jam gitu. Aduh. Nah, tapi saya dengan kondisi yang memang berat gitu ya, saya pengen coba. Saya nanya salah satu reseller saya, dan beliau ternyata udah main duluan. Saya tanya kenapa sih, bla 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 bla, terus saya cerita. Akhirnya saya deg dalam hati, boleh juga saya coba. Akankah saya bisa menjadi seorang affiliate? Apalagi terus saya pantau ceritanya Mas Birto, beliau seorang pebisnis juga, akhirnya juga terjun ke sana. Beliau cerita bahwa jadi afiliator itu enak sekali. Bisnis zaman now yang bisa jalan, yang nggak harus punya modal, nggak harus punya, kita nggak harus mengurusi bisnis kita. Dia cerita, saya tuh punya bisnis restoran yang dengan omset 20 juta, itu ndasnya mumet, guys, ngurusi. Dengan menghasilkan omset 20 juta per hari, itu udah banyak banget orang yang dilibatkan, terus naik turunnya harga, kelolanya, itu udah ndasnya mumet. Nah, kalau jadi seorang affiliate, saya bisa juga mendapatkan 20 juta, bukan omset, tapi profit malah, dan saya tidak terjun ke pengiriman. Pokoknya ngurus cetaknya produk itu saya udah nggak perlu ngurus. Saya paling konten 10 menit, 20 menit per hari, live mungkin 1 jam gitu ya. Terus itu hasilnya bahkan bisa sampai naik terus dan terus dan terus. Yang dilakukan adalah saya seorang konten kreator, saya jualan, dan itu yang saya suka. Super bisnis pasti sudah ke sana juga, teman-teman ya. Pasti akan marketing segala macam. Nah, saya dengan affiliate inilah bisa salah tuh. Dalam satu sisi saya berpikir gini, saya tuh punya cita-cita, saya bisa traveling around the world, saya camper vanan, saya ngonten di mana aja, tapi saya tetap menghasilkan selain dari YouTube yang bisa hasilnya saya dapat gitu ya, tapi saya juga punya produk, punya sesuatu yang saya bisa lakukan dari manapun, dari everywhere. Karena seseorang tanpa bergerak, tanpa ngapain juga nggak ada hasilnya gitu. Nah, yang saya harapkan, saya itu dari manapun saya berada, saya bisa menghasilkan uang, dan saya tidak mau terkungkung di kayak gini di kamar, ruangan tuh bahkan padahal Allah menciptakan langit dan buminya lu sangat-sangat luas untuk kita bisa jalani, kita nikmatin, kita syukur. Dari sana kita belajar bahwasanya semakin kita bisa melihat, wow, langitnya Tuhan, curugnya, berapa banyak curug di Purwokerto misalkan, berapa luas pantai yang ada di Indonesia. Pada saat kita bisa ke sana, amazing. Di situ kemahabesaran Allah makin terlihat, makin rasa syukur, kita makin yakin. Yang kadang kita oleng, kadang kita lemah dengan kita menuju Allah, hutan ini kok nggak ada habisnya ya.
Saya sempat ke hutan pinus di Purwokerto. Saya sempat ke ke Curug Tirta di Purwokerto. Belum lagi Menggala Ranch yang begitu di atas puncak, yang impian saya. Oh, saya pingin punya perkebunan sapi, kerbau segala macam seperti di sini. Ini baru sedikit, tapi saya pengen lebih, pengen punya perkebunannya. Begitu manusia. Kenapa? Saya kebanyakan makan karbo, ngantuan bro. Saya butuh protein. Nah, jadi banyak yang kepala. Nah, salah satunya untuk memulai itu, pas saya coba TikTok, nah ini ternyata TikTok saya tes, saya bisa dan saya bisa closing. Dan today pagi ini kita cek lagi guys. Mari kita tes pagi ini hasil saya dari TikTok. Ini saya masih ngawur-ngawuran, nggak ngerti. Mari kita buka dashboard saya. Ini masih ilmu ngawur, ilmu nekat, ilmu gendeng teman-teman. Saya mulai itu di buat yang namanya Wondes Nature Official. Ini arahnya saya main niche ya. Saya coba dengan barang herbal. Saya nggak punya produk sama sekali, saya nggak ngerti sama sekali, saya tes aja ini. Saya starting dari sini nih ya. Ini di tanggal 23 September kemarin. Saya coba. Nah, dari sini ada yang namanya, nah di sini, WA nih. Yes. Nah, ini today's commissionnya, kita lihat penjualan saya. Saya tes karena ini berarti saya rubah ke man aja, September dari 23 ya. Nah ini teman-teman, saya bisa gross revenue itu penjualan ya 2 jutaan ya. Ini komisi saya dapat komisi segini 288, 23, 24, 25, 26, 27, 28, berarti 5 hari ya teman-teman. Ini saya belum belum mastah. Saya belum ini, cuma saya modal nekat, saya coba ngetes. Saya modal ngawur gimana cara. Nah, walaupun ada kabar TikTok ditutup segala macam, nyatanya sampai hari ini saya masih bisa jalan, masih bisa laku gitu teman-teman. Saya bukan orang seller karena salah satu produk saya terutama Somai Wondes itu tidak bisa masuk karena saya belum punya BPOM. Jadi saya belum bisa menjual di TikTok, makanya saya coba belajar affiliate dan nyatanya saya di situ dapat pelajarannya bahwasanya wow, ini loh yang saya perlukan. Dulu saya pernah dengar yang namanya dropship segala macam gitu ya. Itu kok kualitasnya menurut aku masih ruwet. Kayak Tokopedia saya nggak pernah dropship. Kalaupun dropship, ada saya buka open dropship itu dengan Somai Wondes, tapi orang langsung hubungan saya. Dan garansinya adalah saya, bahwa produk saya baik, kualitas terbaik gitu ya. Saya dapat akad bahwa oke, dan sampai saat ini masih ada kawan saya yang jadi dropshipper Somai Wondes gitu ya. Nah ini sistemnya yang keren guys. Pokoknya kita nggak tahu, maksudnya kita nggak perlu ngurusin bagaimana nanti packingnya, pengirimannya. Yang kita lakukan adalah cuma hanya marketing dan dapat komisi. Mungkin sebenarnya ini adalah dunia marketing, dunia penjualan teman-teman ya, yang akhirnya siapapun kita, dimanapun kita akhirnya bisa, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan TikTok gitu ya. Dan banyak banget orang-orang di sana, bahkan orang yang tadinya nggak tahu siapa-siapa kok bisa berhasil, kok bisa menghasilkan. Nah ini yang menurut saya oke guys, secara ekonomi oke, tapi secara rule of the game saya nggak tahu itu urusan pemerintah. Tapi yang saya pandang bahwa wow, yang dihadirkan TikTok ini memang memang salah satu yang coba saya dulu pernah impikan, bahwasanya saya dari manapun bisa untuk bisa menghasilkan uang. Nah sekarang yang perlu dipelajari adalah gimana membuat konten-konten ya. Konten saya menurut saya konten yang ya kita testing aja, hajar terus. Karena kalau saya ditanyain mengenai ilmu gimana bikin konten segala macam, saya pun juga belum bisa bikin konten yang menarik, bagus segala macam. Yang saya bisa adalah praktek. Nah, saya coba dengerin dari Mas Berto, katanya sehari suruh 5 segala macam. Sebenarnya saya dulu pernah denger kalau bahasanya si Nopek-Nopian gitu ya, dia ngomongin quantity ya. Dia ngonten sampai 5 sampai 10, lama-lama apa? Di sini sebenarnya pelajaran yang saya dapat adalah lakukan aja sebanyak-banyaknya, maka jam terbang itu akan membuat kamu menjadi proses pembelajaran dan akan mendapatkan pola atau pattern bahwa kita suatu saat nanti akan menjadi yang terbaik. Pasti sesuatu yang diulang-ulang unlimited, kalau bahasa saya gitu ya, itu akan menjadikan kita ahli di satu bidang. Termasuk konten ini. Kalaupun kita buruk rupa, jelek rupa, buktinya saya pelan-pelan juga saya upgrade juga dari
ada mic Saramonic ini teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau yang mau pakai Saramonic bisa keranjang biru cah PCT ada Saramonic di situ. Teman-teman bisa closing di situ, bisa ambil di keranjang kuning gitu ya. Saya mengenal Saramonic, saya mengenal HP S23 Ultra yang dibantu oleh Mas Kuda, Jorge, Ivan, sama Hendra Motorsport gitu. Terus akhirnya saya bisa kenal TikTok, dan saya dari gara-gara ngonten juga akhirnya saya bisa kebeli MacBook Pro yang di luar nalar saya sendiri. Kok bisa saya dulu bisa beli MacBook yang harganya 27 juta gitu. Sedangkan saya hanya seorang di rumah yang kadang-kadang jualan saya juga nggak laku. Kadang-kadang jualan saya juga menyedihkan. Bahkan kadang-kadang mumet juga karena nggak punya duit, karena tagihan datang gitu kan. Cicilan ada. Dan nyatanya, alhamdulillah, jalan itu ada teman-teman. Saya cuma nekat, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya privilege bahwa saya ini akan mampu. Support pun juga kadang-kadang goyang, bahkan kadang istri yang sudah saya coba memantau pun akhirnya beliau juga nggak kuat menghadapinya gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Bergerak sendiri kawan-kawan. Pada saat berat itu memang orang-orang terdekat pun kadang-kadang nggak mampu. Ya itu nggak apa-apa. Memang seleksi hidup, perjalanan kayak gitu. Tapi kalau pilihan saya sudah nggak ada kata mundur, saya sudah bakar kapal, saya sudah keluar kerja, nggak kerja lagi. Pada saat saya melamar-lamar pekerjaan waktu itu gitu ya, salary yang saya dapatkan memang nggak sesuai yang saya impikan. Ya sudah, mendingan saya habis-habisan mencoba di sini. Mungkin suatu saat nanti saya akan kerja, tapi beda lagi caranya. Seperti misalkan jadi komisaris, nah kayak gitu kan nggak harus, tapi itu kan udah salary-nya sesuai gitu. Nah, oke teman-teman, itu cerita saya pagi ini gimana saya belajar mengenai jualan di TikTok affiliate. Nyatanya alhamdulillah saya sudah dapatkan omset 2 juta selama 5 hari dan dapat komisi kurang lebih 288.000 kurang 300. Nah, ini tambahan pada saat kita nanti terus insya Allah akan jadi salah satu sumber cairan masa depan. Wallahu alam.